Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan volume dan luas permukaan dari bangun ruang sisi lengkung. Di sini kita bahas tentang gabungan bangun ruang tabung dan kerucut, gitu ya. Nanti kita bahas satu soal aja, bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaannya. Oke ya. Nah, langsung aja ya, perhatikan soalnya. Ini ada gambar gabungan dari tabung dan kerucut dengan ukuran itu ya. Nah, kita akan menentukan volume dan luas permukaan, gitu ya. Oke, di sini diameter tabung, gitu ya, itu 40, tinggi tabung 30 dan tinggi garis pelukis kerucut itu 25 cm. Oke ya. Nah, perhatikan cara menentukan volume dan luas permukaan. Nah, sebelum kita hitung, maka kita lihat dulu ukurannya ya. Oke, perhatikan. Di sini ada kerucut gitu ya. Garis pelukisnya 25 cm. Nah, kita akan menentukan tinggi kerucut dulu ya. Nah, di sini karena diameternya adalah 40 cm, maka kita peroleh nanti jari-jari kerucut. Gitu ya. Perhatikan. Coba kita lihat dulu. Kalau digambar itu ya, pada garis segitiga ini ya, garis pelukis ini bisa digambarkan dengan segitiga ini, misalkan gitu ya, ada titik puncak T, kemudian diameternya kan AB ya, diameter kerucut kan AB, maka OB ini itu dianggap sebagai jari-jari kerucut, kemudian TB-nya itu sebagai garis pelukis kerucut, gitu ya. Nah, kita akan menentukan tinggi OT ini atau tinggi kerucutnya dulu. Nah, menggunakan rumus Pitagoras, kalian ingat ya rumus Pitagoras. Pada segitiga siku-siku OTB ya, siku-siku di O gitu ya, maka OT itu kan akar dari TB kuadrat dikurangi OB kuadrat gitu ya. Ingat ya rumus Pitagoras. Nah, sehingga kita masukkan aja angkanya menjadi 25 kuadrat dikurangi 20 kuadrat, sehingga menjadi akar dari 625 dikurangi 400 gitu ya. Hasilnya adalah akar dari 225, sehingga menjadi 15 cm. Jadi kita peroleh tinggi kerucut itu 15 cm. Gitu ya. Nah, sehingga bisa digambarkan seperti ini ya. Tadi diperoleh tinggi kerucut 15 cm, jari-jari kerucut 20 cm gitu ya. Dan garis pelukisnya itu 25 cm. Gitu ya. Nah, berarti ukuran pada bangun ini sudah terisi semua ya. Nah, berikutnya kita akan menentukan volume dan luas permukaan kerucut. Oke, sekarang kita akan menentukan volume dulu. Kalau volume bangun, itu kan volume tabung ditambah volume kerucut gitu ya, karena kan gabungan. Berarti kalau mencari volume itu ya volume tabung ditambah volume kerucut. Kalau dirumuskan itu volume tabungnya itu adalah pi R kuadrat kali tinggi tabung, gitu ya. Pi R kuadrat T. Kemudian kalau volume kerucut itu kan sepertiga pi R kuadrat tinggi kerucutnya. Oke ya. Nah, karena tadi ukurannya sudah diketahui semua, maka kita tinggal masukkan aja angkanya ya. Tapi agar lebih mudah dulu ya, coba perhatikan agar kita lebih efisien. Maka kita pilih dulu ini pi R kuadrat kita keluarkan dulu gitu ya. Nah, maka tinggi tabung ditambah sepertiga tinggi kerucut. Gini ya. Dikalikan tinggi tabung ditambah sepertiga tinggi kerucut menggunakan sifat distributif gitu ya. Anda tahu ya. Nah, berarti PR kuadratnya dikeluarkan dulu biar nanti hitungannya lebih mudah. Berikutnya kita masukkan angkanya saja karena jari-jarinya itu 20 ya. Berarti kita gunakan pi 3,14 saja. Sehingga menjadi 3,14 dikali R kuadratnya berarti kan 20 kuadrat. Gitu ya. Dikalikan dengan tinggi tabung tadi 30, kemudian sepertiga tinggi kerucut. Tinggi kerucutnya adalah 15, gitu ya. Sehingga perhitungannya menjadi ini. Oh, ini kita coret dulu ya. 3 dengan 15 itu menjadi sepertiga dicoret dengan 3-nya kita coret dengan 15. Itu menjadi berapa? 5 ya. Nah, sehingga kesimpulan bentuk perkaliannya sangat sederhana ya, menjadi 3,14 dikalikan 400. 20 kuadrat kan 400. Ini 30 ditambah 5. Sehingga menjadi 3,14 dikali 400 itu kan 1256 ya. Nah,
dikali 35. Hasilnya adalah 43.960 cm kubik. Nah, jadi volume gabungan bangun, tabung, dan kerucut itu adalah 43.960 cm kubik. Gitu ya. Mudah ya. Nah, sekarang coba kita mencari luasnya. Luas permukaan bangun. Kalau luas permukaan bangun itu kan dirumuskan dengan apa? Kan perhatikan, kalau luas permukaan berarti kita fokus pada permukaannya saja. Kalau dirinci itu ada permukaan alasnya ya, kemudian permukaan luas selimut tabung, kemudian luas selimut kerucut. Gitu ya. Maka luas bangun itu luas alas ditambah luas selimut tabung ditambah luas selimut kerucut, gitu ya. Nah, kalau dirumuskan luas alas itu kan PR kuadrat karena berbentuk lingkaran. Kemudian selimut tabungnya itu 2 PR kali tinggi tabungnya. Gitu ya. Kemudian ditambah luas selimut kerucut itu kan PRS. Gitu ya. S-nya itu garis pelukis. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi PR ini dikalikan dengan R ditambah 2T ditambah S. Berarti kan PR-nya keluar ya, biar nanti mudah menghitungnya. Nah, sekarang kita hitung aja. P-nya 3,14 dikali 20 dikalikan dengan ini, R-nya 20 ditambah 2 dikali tingginya tadi 30 ya, ditambah S-nya 25. Sehingga menjadi 3,14 dikali 20, nah ini 20 ditambah 60 ditambah 25, gitu ya. Yang dalam kurung itu kita kerjakan ya, 20 tambah 60 tambah 25 itu kan 105. 3,14 dikali 20, 62,8, gitu ya. Sehingga kalau dikalikan itu 62,8 dikali 105, hasilnya adalah 6.594 cm persegi. Oke ya. Nah, jadi luas permukaan bangun itu 6.594 cm persegi. Gitu ya, sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang volume dan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.